Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan ngaji kita Quran surah An-Nisa ayat 4, 5 dan 6. Tadi sebelum Isya kita semuanya sudah membahas terjemah kata per kata. Insyaallah sekarang saat ini kita akan bahas tafsir dari Quran surah An-Nisa ayat 4, 5 dan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Shadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisa, dan kalian berikanlah kepada wanita-wanita. Kalau dibilang wanita-wanita ini secara umum, tapi kalau masalah mahar berarti calon istri. Dan kalian berikanlah kepada wanita-wanita atau kepada calon istri kalian mahar-mahar mereka. Baik. Ini secara enggak langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang laki-laki yang ingin meminang istri diwajibkan untuk memberi mahar. Walaupun itu ngutang, walaupun itu hukumnya nyicil, tapi harus dijelaskan di awal. Walaupun enggak besar, usahakan kalau bisa cash. Saya terima nikahnya fulanah binti fulan, dengan mahar tersebut dibayar nyicil. Ya salam. Ini mau taruh mana ini wajahnya? Baik. Ya saya ilingin tapi tetap harus dibayar, Pak. Ya, baik. Jadi mahar itu memang tidak ada ketentuan harus berapa, minimal berapa, maksimal berapa, tak ada.
Secara nominal pernah dibahas dalam kitab fikih, kalau memang bingung kita untuk mengukur atau mengatur mahar, jumlah mahar, misalnya, "Dek, kamu mau saya nikahi, berapa mahar yang kamu minta?" Kata dia, "Saya ikhlas Mas, mau kamu pinang berapa saja. Kamu kasih mahar berapa saja." Maka dalam kitab tafsir boleh memberi kita kepadanya namanya mahar misil, namanya mahar misil, atau mahar yang semisal dengan saudaranya. Saudaranya dulu kakaknya misalnya dipinang dengan mahar 2 juta, maka kita juga boleh meminang adiknya dengan mahar 2 juta juga. Baik, mahar ada diberikan oleh suami kepada istrinya, bukan, ingat, dalam kitab fikih itu dijelaskan bukan untuk sebagai akad beli, tapi sebagai akad penghormatan kepada dia. Nah, seperti itu. Ya kan sudah saya beli Ustadz, bukan dibeli. Baik, tapi sebagai penghormatan untuk dia. Kata Allah, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah, dan kalian berikanlah kepada wanita-wanita atau kepada istri-istri kalian mahar atau mas kawin nihlah, yang tulus, yang ikhlas. Seperti itu. Baik, kalau saya bilang yang ikhlas, yang tulus ini ya nggak perlu dijelaskan yang negatifnya. Maksudnya jangan diungkit-ungkit lagi, jangan pelit-pelit. Nah, seperti itu. Ya, nihlah, yang tulus, yang ikhlas, yang ridho. Baik. Fa in tibana lakum an syai'in, apabila disebutkan ya dalam Al-Qur'an suatu hukum, tandanya hukum tersebut berpotensi untuk terjadi. Oleh karenanya walaupun kita tidak mengerjakannya, bukan berarti kita meninggalkan sepenuhnya. Kita juga harus terus berhati-hati agar tidak seperti apa yang Al-Qur'an ceritakan. Contoh, kalau dalam Al-Quran Allah membahas tentang timbangan, bukan berarti karena kita bukan pedagang terus gak ada hubungannya dengan saya dong, bukan. Timbangan bukan hanya berlaku untuk pedagang. Kita juga sebagai manusia biasa punya amaliyah dengan tetangga, punya amaliyah dengan saudara, punya amaliyah dengan orang tua, dengan sahabat, bestie, dan lain-lain semacamnya, kan juga ada yang namanya timbangan. Nah, timbangan ini juga mesti kita perhatikan. Ustadz, saya kan normal-normal aja. Saya kan juga suka sama perempuan. Saya laki-laki suka sama perempuan. Berarti ayat yang menerangkan tentang laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, nggak ada dong efeknya buat saya. Belum tentu seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kita seperti itu. Hari itu kita bilang, lusa kita kena penyakit. Na'udzubillahi min dzalik. Yang namanya penyakit psikologi itu juga ditularkan lewat psikologi juga. Na'udzubillah, kalau kita punya kawan yang seperti itu, kita harus punya benteng yang kuat. Nah, kalau enggak, na'udzubillahi min dzalik. Baik. Wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah, dan kalian berikanlah kepada wanita-wanita kalian mahar-mahar mereka nihlah, yang tulus. Baik. Fa in tibana lakum, tibana, nanya itu di belakang artinya mereka perempuan. Ya. Baik, berarti tinggal tib berasal dari kata toba yatibu. Pernah dengar toyib? Toyib artinya baik. Maka jika mereka perempuan baik, maksudnya baik di sini, mahar yang sudah diberikan kepada mereka dikembalikan lagi kepadamu. Dulu suami punya harta, kemudian mahar yang diberikan kepada istrinya tadi itu besar. Kemudian tidak lama kemudian setelah pernikahan jelalah kok ada ujian, ada musibah. Istri yang melihat suaminya lagi kena musibah, lagi kena ujian, akhirnya apa? Mahar yang diberikan kepadanya dikembalikan lagi kepada suaminya. Nah, makanya kalimatnya apa? Syai'in an syai'in. Baik itu sedikit ataupun semuanya diberikan. Baik. Minhu nafsan, darinya, dari istri tadi itu, dengan kerelaan, dengan keridhaan dia, dengan rasa tidak terpaksa. Maka kata Allah, fakuluhu hani'an mari'ah. Maka kalian makanlah, maka kalian nikmatilah dengan senang, dengan puas, dengan baik. Jangan berlebihan,
Ya, baik. Maksudnya hani an mari'a. Baik, kita langsung buka kepada ayat tafsirnya. Baik. Ungkapan Arab klasik ya. Sebenarnya hani an mari'a ini untuk orang yang sedang makan. Contoh kalau saya di jalan atau saya lewat ketemu Pak Sasmito lagi bakar-bakar jagung gitu kan. Di depan rumahnya saya bilang, "Pak Sas, hani an mari'a," gitu. Selamat menikmati ya dengan dengan puas, dengan enak. Kalau bahasa Jawa itu sekecaaken Pak, monggo lanjutkan makannya enak no Pak gitu. Itu namanya hani an mari'a. Baik. Jadi hani'an itu nikmat, menyenangkan, tanpa rasa bersalah, seperti itu. Halal, gitu. Kan normalnya kalau saya lewat di depan Pak Sasmito yang lagi bakar-bakar jagung, harusnya kan Ustadz monggo, ini jadi nggak enak kalau cuma jenengan lihat saja. Sini ikut makan sama saya, merasa bersalah. Nah, maka saya bilang hani'an. Nah, seperti itu. Monggo sketsakan Pak, monggo Pak. Nah, itu dalam bahasa Arab hani'an. Baik. Hani'an mari'a. Mari'a itu sebetulnya maknanya itu mudah dicerna, tidak membawa penyakit, tidak ada konsekuensi buruk, seperti itu. Aman Pak, lanjutkan terus. Ya, seperti itu. Baik. Tafadhol. Nah, seperti itu. Barangkali biasanya kalau di kerukunan RT atau kerukunan RW nanti kan ada misalnya ada acara bakar-bakar seperti itu nanti. Nah, itu jenengan bilangnya monggo Pak sketsakan hani am mari'a. Seperti itu. Baik. Fakuluhu hani am mari'a. Baik, kita kembali kepada ayatnya sama seperti itu juga. Kalau istri sudah memberikan mahar yang telah diberikan kepadanya kembali kepada suaminya, maka tidak boleh dia menyangka hal-hal yang buruk. Ini mungkin nggak ada kaitannya dengan ayat yang kita baca pun, ulama juga nggak bilang. Ini hanya sebagai landasan pemikiran saja, bahwasannya di masyarakat kita itu kadang-kadang banyak yang berpendapat bahwa uang mahar itu ya jangan dipakai, kita pajang saja. Ya, kalaupun kita nanti kalaupun kita terpaksa sekali, kita ngutang saja. Nah, ini dia seperti itu. Karena ini adalah jimat keberuntungan kita. Nah, jimat. Baik. Sebetulnya tidak ada masalah kalau dia mau simpan, tapi yang masalah menjadi jimat tadi. Seperti itu. Baik. Itu juga uang biasa. Ya, maharnya pun diberikan juga mahar yang biasa. Baik. Kalaupun ada nilai keberkahan itu karena digunakan sebagai mahar pernikahan di situ. Baik, mahar pernikahan ini mulanya dulu beragam. Jadi nggak harus uang, ada yang unta ya pada zaman Nabi dulu, unta, ada yang emas, ada yang perak, seperti itu. Baik. Kalaupun hari ini ada yang memberikan mahar berupa mas kawin seperangkat alat sholat, mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita berikan bukan hanya sebagai pajangan. Jangan sampai Al-Quran kita beli mahal-mahal, mereknya impor dari luar negeri, seperti itu. Setelah pernikahan selesai, jadi kotak pernikahan dia itu, kotak maharnya itu dilem Pak. Ya, sudahlah dilem, digembok, diletakkan di atas lemari sampai berdebu buluk bertahun-tahun, anaknya 3, itu Quran masih di atas lemari. Betul. Kata para ulama itu rubbatalin yal'anuhul Quran. Banyak orang yang membaca Quran tapi dilaknat oleh Al-Quran. Salah satu penyebabnya hal ini tadi. Al-Quran ada untuk dibaca, bukan hanya untuk sebagai pajangan saja. Al-Quran kertasnya bagus, tulisannya rapi, cetakan terbaru, harganya mahal, kulitnya dari kulit sapi asli. Ya, bukan imitasi, mahal, impor dari luar negeri. Ternyata cuma ditaruh di lemari. Nah, baik. Makanya saya kadang-kadang kalau datang sahabat kawan mau nikah, saya bilang, kalau memang sanggup untuk memberi mahar berupa seperangkat alat sholat, berilah. Tapi kalau tak sanggup, mending beri uang saja. Itu jauh lebih fair, jauh lebih bagus. Karena nggak ada pertanggungjawaban yang berat di situ. Nanti diberikan
Saya Ustadz niat memberikan kepada istri saya rukuh, sajadah, seperti itu. Sajadahnya bagus, impor dari luar negeri. Rukuhnya bagus juga. Setelah menikah, beli dia sajadah dari Shopee harga 10.000. Sebetulnya tidak menjadi masalah beli di Shopee itu. Cuma yang menjadi masalah, tolong kalau memang niatnya dari awal rukuh atau sajadah itu nanti dipakai untuk sholat, dipakailah buat sholat, bukan untuk pajangan. Ya, baik. Ini saya tidak menyinggung siapapun, ya cuma sebagai perhatian saja untuk kita. Baik. Makanya justru lebih bagus lagi, lebih barokah lagi, lebih berpahala lagi. Apa yang dijadikan mahar itulah yang dia pakai sehari-hari. Itu dia. Itu jauh lebih ampuh lagi itu. Baik. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kita baca pada hari ini, agar nyambung kita artikan dari atas dulu. Allah Subhanahu wa taala pada ayat pertama surat An-Nisa memerintahkan kepada kita, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu, kalian bertakwalah rabbakum, kepada Tuhan kalian. Nah, bertakwalah kepada Tuhan kalian, takwa dalam artian menjauhkan diri dari atau memelihara diri dari azab Allah. Nah, salah satu cara dari bertakwa tadi itu adalah dengan menjaga hubungan tali silaturahmi. Dari banyaknya sebab atau akibat dari menjaga tali silaturahmi tadi itu, ujiannya juga banyak. Salah satunya contoh misalnya dalam hal anak yatim atau menjaga harta anak yatim. Ada saudara, ada kerabat, cucu kita meninggal, kita sebagai kakeknya ngurus dia, ya. Ini juga termasuk dari menjaga tali silaturahmi. Nah, kemudian pada ayat yang kedua, wa atul yatama amwalahum, dan kalian berikanlah kepada anak-anak yatim harta-harta mereka. Jangan kalian simpan atau malah kalian belanjakan harta-harta anak yatim itu demi kepentingan kalian sendiri. Wala tatabaddalul khabisa bitthayyib, kalaupun harta anak yatim tadi itu digunakan untuk berinvestasi, maka boleh dibagi dua dengan pengelolanya, asal dengan syarat dibagi secara rata. Contoh, dia pelihara kambing dari uang yang ditinggalkan dari almarhumah orang tuanya tadi itu, kemudian dijadikanlah investasi berupa kambing. Kambingnya beranak, ketika anaknya jelek kasih ke anak yatim. Ketika kambingnya beranak cantik, dia ambil. Nah, seperti itu. Bukan pinter, Pak, ini licik namanya. Baik, makanya kalimatnya wala tatabaddalul khabisa bitthayyib, dan janganlah kalian menukar yang baik, yang jelek atau yang buruk dengan yang baik. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, dan janganlah kalian makan harta mereka masuk jadi harta kalian. Innahu kana huban kabira. Kalimatnya bukan dzunubang kabira, bukan dosa yang besar. Huban itu di atasnya dosa. Jadi kesalahan yang hina, seperti huban kabira. Wa in hiftum alla tuqsitu fil yatama, pembahasan kita minggu lalu. Jikalau kalian khawatir atau kalian takut bahwa kalian tidak bisa berbuat adil di dalam anak-anak yatim atau di dalam menikahi anak-anak yatim. Sebetulnya takutnya dalam hal apa? Jadi seperti ini. Kadang-kadang pernikahan itu kan ada namanya istilah sekufu. Sekufu ini juga berarti status sosialnya juga. Andaikan kalau kita ini orang yang terhormat, andaikan saja. Kemudian kita menikahi seorang wanita yang statusnya sebagai anak yatim, maka kalau kira-kiranya nanti kita nikahi dia yang statusnya anak yatim tadi itu, kemudian setelah kita nikahi dia, kita sengsarakan dia, maka lebih baik kita menikah dengan yang tidak yatim. Selain menjaga dia, juga menjaga diri kita dari dosa, karena menyengsarakan dia. Minggu lalu kita sudah bahas, kalau dia sudah sengsara hidup dia, jangan juga sengsara karena kita nikahi juga. Nah, seperti itu. Karena kita nggak bisa menghormati dia mentang-mentang dia adalah anak yatim, seperti itu. Baik. Kemudian pada ayat yang keempat yang hari ini kita bahas, dan kalian berikanlah kepada istri-istri kalian mahar-mahar mereka
yang tulus. Maka jika mereka berbaik hati kepada kalian, mengembalikan mahar yang telah diberikan kepada mereka, maka kalian makanlah dia, yaitu pemberian dari istri kalian, hani ammari'ah, dengan nikmat, dengan puas, dengan luas, dengan santai, dengan seperti itu. Baik. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum, dan janganlah kalian memberikan kepada orang-orang yang sebetulnya sufaha itu bukan orang yang bodoh dalam arti bahasa Indonesia. Sufaha artinya orang-orang yang lemah akal. Maksudnya diberikan harta mereka nggak mampu menjaga, entah karena terlalu boros atau memang tidak mengerti nilai dari harta yang diberikan kepadanya. Maka jikalau kondisinya demikian, maka janganlah kalian beri dulu hartanya, simpan dulu. Allati ja'alallahu lakum qiyama, yang Allah jadikan untuk kalian itu sebagai pemeliharaan untuknya. Dan kalian warzuquhum fiha, dan kalian rezekikanlah mereka anak-anak yatim fiha, di dalamnya, yaitu dengan harta yang ditinggalkan tadi. Waksuhum, dan berikanlah kepada mereka pakaian, waqulu lahum qaulan ma'rufah, dan kalian katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Wabatalul yatama, dan kalian ujilah anak-anak yatim tadi. Ini pembahasannya sudah kembali kepada anak yatim. Dan kalian ujilah anak-anak yatim tadi hatta idza balagun nikah, sampai ketika mereka sudah menikah. Fa in anastum minhum rusdan, kalau kalian mengira anak-anak tadi, anak-anak yatim yang berada di bawah pemeliharaan kalian sudah pintar dalam mengurus keuangan, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka kembalikanlah harta mereka. Wala ta'kuluha israfa wa bidaron ayakbaru, dan janganlah kalian memakan harta anak yatim tadi itu dengan cara yang berlebihan, wa bidaron ayakbaru, dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. Nah, seperti itu. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Siapa yang diantara kalian kaya, maka hendaklah dia menjaga diri, berhati-hati terhadap harta anak yatim yang dia gunakan, atau yang dia simpan, atau bahkan dia gunakan. Karena dia sendiri kaya, maka dia berkemungkinan untuk mensejahterakan anak yatim dari harta yang dia miliki. Kan pada dasarnya anak yatim tadi itu dirawat agar dia mendapatkan ridho dari Allah. Jangan sampai harta anak yatim yang dia pelihara bukannya mendatangkan rahmat dari Allah, justru malah mendatangkan azab. Naudzubillahi min dzalik. Nah itu dia. Tapi kalau dia nggak kaya, wa man kana faqiron falyakul bil ma'ruf, maka kalian makanlah dengan cara yang bijaksana. Seperti itu. Ma'ruf. Ada orang namakan anaknya Ma'ruf, berasal dari kata arif. Arif bijaksana. Maka kalian makanlah dengan cara yang bijaksana, yang baik. Jangan berlebihan. Dia nggak punya. Ini contoh saja. Saya nggak menyinggung siapa-siapa. Dia nggak punya, dia nggak mau kerja. Ada anak yatim datang ke rumah dia, harta peninggalan dari ibu bapaknya dia gunakan untuk makan di rumah dia sendiri nggak kerja. Itu namanya, pun Pak, saya nggak mau bilang. Baik, seperti itu. Makanya kalimatnya falyakul bil ma'ruf, maka kalian boleh makan tapi dengan cara yang baik, tapi dengan cara yang bijaksana. Baik. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa asyhidu alaihim, maka ketika kalian mengembalikan kepada mereka harta-harta mereka, maka kalian datangkanlah saksi, atau maka kalian persaksikanlah bahwa kalian memberikan atau mengembalikan harta tadi. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai penghitung. Hasib ada hasib, ada hisab. Kalau hasiba itu penghitung yang sangat penghitung. Jadi kalau hisab, perhitungan yang nanti akan kita jalani ketika baik pada hari kiamat. Baik. Jadi mohon yang atas nggih. Sudah? Monggo. Boleh? Mboten.
Jadi seperti ini, contoh ada seorang suami menikahi istrinya, "Dek, nanti kamu saya nikahi, uang tunai 2 juta, emas 10 kilogram, sama gunung di Mojokerto itu saya berikan buat kamu," gitu ya. Saking cintanya dia sama istrinya. Baik. Kemudian uangnya sudah dia berikan, tapi yang lainnya nyicil ya, Dek ya. Oh, oke, Mas, gitu. Baik. Maka pernikahannya dilanjutkan. Nah, maka istri tadi itu punya hak untuk betul, untuk mengikhlaskan. Nah, seperti itu. Tapi kalau memang belum sempat diberi, meninggal duluan, maka kalau istrinya tidak memaafkan masih tercatat sebagai hutang. Seperti itu. Tapi tidak berpengaruh terhadap pernikahan mereka, tetap sah pernikahan. Betul. Oke. Sebetulnya bukan menggugat karena mahar tadi, tapi menggugat karena ketidakmampuan suami menafkahi istrinya. Seperti itu. Kalaupun dia menggugat, bisa insya Allah ke hakim. Okay. Betul. 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 Bisa digugat dalam pernikahan. Tapi mungkin wallahu alam, saya belum pernah ketemu sendiri. Cuma pernah dengar-dengar saja. Makanya saya tidak bisa memberikan hukum secara konkret. Bisa bisa digugat secara hukum ke hakim. Tetapi gugatannya itu tidak bisa sampai menjatuhkan dia untuk jatuh talak cerai, seperti itu. Betul. Kalaupun dia ingin pisah dengan suaminya, bukan karena mahar yang tidak diberikan, tapi karena ketidakmampuan suami tadi itu untuk menafkahi istrinya. Itu yang pernah saya dengar. Seperti itu. Jadi tidak bisa tetap selama dia masih hidup. Kan seperti itu. Akan saya cicil selama saya masih hidup, gitu. Di awal. Betul. Betul. Nah, kalau nanti naudzubillah ya, naudzubillah. Kalau nanti jenengan punya cucu atau punya ya, kemudian ada seorang laki-laki datang menjanjikan mahar, kemudian dengan dihutang. Ingat, syarat sahnya hutang itu ada 2. 1, nominalnya jelas. Berapa yang dia pinjam, segitu yang dia kembalikan. Baik, 1, nominalnya jelas. 2, waktunya harus jelas. Seperti itu. Jatuh temponya harus jelas. Seperti itu. Makanya nggak ada cerita saya bayar ya kalau saya punya uang, nggak bisa. Seperti itu. Untuk kasusnya Pak Ihsan tadi itu saya nggak bisa memberikan hukum secara pasti karena belum pernah ketemu. Akhirnya jatuh. Betul. Betul. Pada hukumnya. Betul. Baik. Tapi walaupun seperti itu, walaupun mereka sudah bercerai, hutang tetaplah hutang. Walaupun
walaupun si istri tadi itu sudah tidak menjadi istrinya lagi, tapi sudah pernah terjadi pernikahan. Dan di awal pernikahan tadi itu ada mahar yang berlandaskan hutang, maka hutang itu akan tetap menjadi hutang walaupun sampai dia mati. Seperti itu. Nah, itu dia. Bukan mahar hutang dibawa mati. Seperti itu. Betul. Mahar hutang dibawa mati. Betul. Betul. Baik. Jadi jangan mudah-mudah, ini buat pemirsa insyaallah, jangan mudah-mudah untuk memberi janji kepada wanita yang akan dia nikahi. Nanti kalau kamu mau nikah sama saya, nanti saya belikan bulan, ya salam. Nanti ada promo akhir Desember, nanti saya check out kan bulan sama matahari, ya salam. Ya baik, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau memberikan mahar ya semampunya saja. Baik, insyaallah ngaji kita sampai di sini. Saya tausiahkan kepada jenengan lagi-lagi Pak untuk menjaga diri, menjaga kesehatan. Contoh kemarin di daerah saya itu siang-siang terang benderang, siang menjelang sore terang benderang. Dalam hitungan menit langit yang tadinya terang benderang, cerah tadi itu tiba-tiba gelap gulita. Tiba-tiba hujan daweres. Jadi kita nggak pernah ada perkiraan. Oh ini mendung, kayaknya mau hujan nggak? Dalam hitungan menit tiba-tiba hujan daweres. Makanya kalau boleh musim hujan ini kita banyak-banyak pakai jaket. Baik, kalau bangun tidur minum air hangat. Ini mungkin sepele tapi berpengaruh sekali. Baik, jangan pernah meremehkan yang namanya radang tenggorokan. Kita kadang-kadang makan sesuatu, salah minum sesuatu, sini itu rasanya itu nggak enak. Itu buru-buru harus segera diobati. Minimal banyak-banyak minum air hangat. Nggak apa-apa Ustadz, nanti juga sembuh-sembuh sendiri. Pak, kalau sembuh alhamdulillah. Nanti kalau nggak sembuh, tambah batuk, seperti itu. Baik, ini saya nggak bohong, demi Allah, di dekat rumah istri saya kemarin itu ada pemuda yang meninggal. Semoga Allah mengampuni dosanya. Penyebabnya sariawan. Jadi jangan pernah kita untuk meremehkan yang namanya sakit. Ini bukan untuk membahas tentang beliau yang sudah wafat, tapi untuk kita berhati-hati. Jangan pernah meremehkan yang namanya penyakit. Kalau sudah tahu sariawan umpama, kita tahu semuanya. Kalau sariawan itu katanya banyak-banyak minum vitamin C. Kemudian banyak-banyak apa yang kita tahu kita amalkan. Jangan jaga anak Ustadz, nanti kan sembuh-sembuh sendiri. Kalau sembuh Pak, alhamdulillah. Seperti itu. Nyatanya orang sariawan juga bisa meninggal dunia. Dalam? Wallahu alam. Katanya keluarganya kemarin kata dokter karena sariawan. Jadi sariawan itu wallahu alam. Baik. Jadi intinya saya mau tausiahkan kepada jenengan Pak untuk menjaga kesehatan. Kalau lagi perjalanan jauh, ini kan musimnya liburan. Kalau perjalanan jauh, usahakan jauhkan diri dari yang namanya minuman-minuman yang berenergi, ya. Betul. Kita sayangi tubuh kita. Ini bukannya saya mau ngelarang, bukan. Ya mungkin lebih ke menjaga diri saja. Kalau mau berangkat kemana-mana, kalau jauh istirahat di jalan. Betul. Hari ini banyak sekali saudara-saudara kita itu yang liburan seperti itu. Di mana dia kecelakaan? Di tikungan? Enggak. Di perempatan? Tidak. Di mana dia kecelakaan? Di tol. Di tol ini kurang lurus apa dia? Tapi kebanyakan manusia ini jatuhnya di mana? Di tol. Kenapa? Karena ngantuk. Baik. Maksakan diri sebelum berangkat kurang persiapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memudahkan kita, memberikan kepada kita barokah umur dan ilmu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.